Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azza wa qadar wa ala wa qahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maqada ajya syirki wal kufri bi anwaril haqqi hatta ala islami wa dhahar. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini mau membacakan kata mutara kitab Hikam yang ke-42. Ukhruj min awsofi basarotika. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Angkuli wasfin munakidin liubudiyatika. Dari setiap sifat yang menjadikan berbeda dari sifat keubudian kita, litakuna linida ilhaqi mujiban, supaya engkau menjadi orang yang mengabulkan ajaan Allah yang bersifat hak. Wa min hadratihi qoriban, dan supaya kita hadir dekat dengan Allah yang hak. Qultu awsaful basyariyati ya al-akhlaqul ladzi yaqidu khulusal ubudiyah wa marji'uha ila amrayni. Sifat-sifat kemanusiaan yaitu akhlak yang berlawanan dengan murninya sifat-sifat ubudiyah. Dan ini permasalahannya ada dua hal. Al-awwalu ta'alluqul qalbi bi akhlaqil bahaim. Wasani ta'alluqu bi akhlaqis syayatin. Yang pertama, ini yang terkait dengan sifat-sifat hewanan yang ada dalam hati kita. Yang kedua, yang terkait dengan sifat-sifat setan. Al-awwal wahya syahwatul batni wal farji wa ma yatbi'uhuma min hubbil dunya wa syahwatiha al-faniyah. Yang pertama tadi yang terkait akhlak-akhlak hewan, yaitu yang terkait syahwat perut, makanan, minuman, dan syahwat farji, hubungan seksual. Wa mayat bimamin hubid dunya wa syahwati alfaniyah, dan yang terkait keduanya, yang cinta dunia dan keinginan terhadap dunia yang fana ini. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia hubbus syahawat, cinta syahwat, minan nisa, dari perempuan, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarah, dan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Sesuatu yang menjadi simpanan minad dahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak, wal khailil musawwamati, dan kuda atau kendaraan yang mewah saat ini, mobil mewah, wal an'ami, dan rojokol, wal harsi, dan itu sawah, di pertanian. Semuanya itu senang, ke semuanya itu terkait physically, itu tadi namanya syahwat batin. Dan kesenangan itu yang harus kita kikis sedikit demi sedikit untuk menuju kehadiran Allah. Yang kedua asani takhalluquhu bi akhlaqi syayatin, yang kedua berakhlak dengan akhlaknya setan. Al-kibri, kayak seperti
sombong, wal hasati hasad dengki terhadap orang lain, wa atakabur wa buljah waryasa, yaitu dengki dengki terhadap sombong dan dengki terhadap orang lain karena cinta kedudukan, cinta pangkat, sehingga jika orang lain punya sesuatu yang lebih baik di atas kita, kita dengki. Wal madhi, karena juga senang dipuji. Wal koswati, juga kerasnya hati. Wal atoi wal fadodoti, kejamnya diri kita. Wal waldoti, ya kasar. Wa ta'dhimil agniya, nah, itu sifat-sifat seperti itu yang ada dalam diri kita. Mengunggulkan orang-orang yang kaya, wahtiqoril fuqara, tetapi kita meremehkan orang-orang fakir. Waqafil fakri wahamir rezeki, juga takut menjadi fakir, juga prihatin masalah rezeki, pada rezeki sudah ditanggung. Wal bukhli wasuhi, kita medit, suh itu ya lebih dari medit, merit, melirit. Jawa istilahnya karungan arit, medit, melirit, karungan arit. Nah, di Jawa ada istilah seperti itu. Waria, juga karena riak, pamer, kita beramal supaya dilihat orang lain kita ini baik, supaya dilihat orang lain ini, oh kita ini wah. Wal ujub, jadi merasa diri kita lah yang baik, orang lain tidak baik. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain, mimma la yusohata qala ba'dhum, yang tidak terhitung sifat-sifat seperti itu. Sehingga ulama Hitasyah berkata, lin nafsi minan naqaidi ma lillahi minal kamalat. Nafsu diri kita itu punya kekurangan-kekurangan, padahal Allah lah punya kesempurnaan-sempurnaan yang berbeda dari kita. Kita itu min Allah tapi mutlak. Jadi kita ada min, ada plus, ada baik, tidak baik, tapi Allah itu maha baik, maha mutlak. Waqat Allah Syekh Abdurrahman As-Salma kidaban bu uyubin nafsi wa adwaniha wa ardhamah wa asyih rasyuk fi nahwi saman sibait. Paman alqahu Allah ila syekhil at-tarbiyah fala yataji ila syai'in sil istima' wal ittiba'. Fa idza kharajal murid min akhlaqil bahim tahaqqaqa bil ahadil ruhaniyyin. Bagian ulama ahli tasawuf itu ada yang mengarang kitab tentang aib-aib diri ini, dan dinadamkan oleh Syekh Rasyuk sampai 8.000 bait. Nah, siapa yang berguru pada Syekh tersebut, ya cuma manut saja, cukuplah dengan nadem itu sudah diurai secara rinci masalah aib-aib yang ada dalam diri kita. Tatkala seorang murid keluar dari akhlak-akhlak kehewanan itu tadi, maka dia akhlaknya akan berubah menjadi akhlaknya ruhaniyin, akhlaknya para malaikat. Apa akhlak-akhlak yang berbalik dari akhlak kehewanan, yaitu kazuhdi, zuhud, tidak terlalu open terhadap dunia, tidak
hatinya tidak tergantung pada dunia, ya membutuhkan secukupnya, nggak terlalu dipikir. Upaya ya tetap upaya secara fisik, tapi hati kita tidak tergantung. Wal waroi dan wirai, hati-hati, hati menggunakan keperluan secukupnya, tidak berlebihan. Jadi apa adanya. Sekarang adanya tempe, dimakan tempe, itu namanya qanaah. Nggak mikir ada tempe, mikir makan ayam goreng yang enak. Enggak, adanya tempe makan tempe. Kalau adanya ayam, ya makan ayam, nggak mikir daging yang enak, yang lain. Ya nikmati aja padanya. Ini namanya qanaah wal ifati, dan ifah menjaga diri. Jadi nerimo apa adanya, tidak. Karena kalau angan-angan, kita punya angan-angan sesuatu yang keluar dari ekspektasi yang ada di depan kita, nah itulah kadang bisa menjadikan sifat yang tidak baik. Karena berangan-angan punya kendaraan mewah, mobil megah, kedudukan tinggi dan seterusnya, sehingga ketika mempunyai kedudukan, berkesempatan, ada uang banyak, ambillah dia. Nah, itu berawal dari angan-anganan dia, sehingga menjadi koruptor. Nah, itulah makanya dibersihkan sifat-sifat. Nah, angan-angan itu karena ada sifat dasar yang ada dalam kalbu kita, maka nah itulah yang dibersihkan dalam toreko itu. Wal ghina billah, dan cukup dengan tanggungan Allah, wal unsi bi, dan jinak kepada Allah. Wa idza kharaja min akhlaqi syayatin takhalaqa bi akhlaqil mu'minin. Tatkala kita sudah keluar dari akhlak-akhlak setan itu tadi, maka kita akan mempunyai akhlak sebagaimana orang-orang beriman. Au bi akhlaqil malaikah, atau istilah lain akhlaknya para malaikat. Kata wadu'i, seperti tawadhu, andap asor. Jadi disalahkan orang, iya saya salah karena memang manusia tempatnya salah. Karena kita merasa kalau disalahkan orang yang berendang-berendang, mengamuk, melawan. Nah, itu berasal dari rasa merasa dalam diri kita, bisa menyebabkan hal yang berbeda di luar. Wasalamati sudur, selamat hati, hatinya itu ikhlas, murni, wal hilmi, bijaksana, wasakinati, tenang, anteng hidupnya itu. Warizanati, ya teguh, pendiriannya teguh, enggak terpengaruh terhadap hal-hal di luar yang tidak baik. Wal tumaknan, juga tenang, waswalati, mudah, walau nyati lemes, jadi nggak terlalu kaku berurusan dengan orang. Wal humul, ya lemah. Wal ittifa bimillah, dan mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah. Wasafakoti, belas kasihan, warahmati, rahmat, belas kasihan kepada orang lain. Wa ta'dhimil fuqara wal masakin, dan menghormati orang fakir miskin, tidak meremehkan. Wa halis nisbati wa jam'il ummah, dan sukanya merangkul, bukan membentur. Wal karom wal fasakho oman, wal jud wal ikhlas, ya juga loman ikhlas. Wasidqi wal muraqabah wal musyahada wal ma'rifah, betul, benar, bersifat benar, dapat dipercaya. Muraqabah, selalu muraqabah, tina musyahadah dan ma'rifah. Fa idza takhalaqa abdu bihadil akhlaq takhallau wa tahaqqaqa biha nauqan ba'da an takhlusa min adatiha kana abdan khalisan li maulahu. Tatkala hamba sudah
berakhlak dengan akhlak-akhlak baik ini tadi, akhlak yang berlawanan dengan akhlak sifat kehewanan, dan akhlak yang berlawanan dengan sifat setan, dalam arti sudah mempunyai akhlak sebagaimana akhlak malaikat dan bersih dari sifat kehewanan tadi, hewan yang berupa fisik tadi, maka sudah jadi nyata dalam dirinya merasakan bersih, maka sudah patut dia menjadi bersih hatinya untuk menghadap Tuhannya. Quran mimaswa, jadi merdeka terhadap selainnya. Wakana alinidai mujiban, lalu dia bisa mengabulkan apa? Undangan Tuhan yang terbersit di dalam hatinya. Dia tahu, oh ini undangan Tuhan, hati persetan dalam hati, ajakan Tuhan ke arah sini, kalau setan ke arah sini, karena sudah bisa memerangi setan dalam hatinya, sifat-sifat setan, maka dia tahu kemana arahnya menuju Tuhan. Wa min hadrahiti qoriban, dan dia sudah dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bila khilafi ma idza kana munhamikan fi syahwati al-dhahirah wal batinah kana abdan li nafsihi wa syahwati. Berbeda dari itu jika dia asik dengan syahwatnya, keinginan dirinya yang zahir dan batin, maka dia adalah hamba bagi dirinya sendiri dan syahwatnya. Faidah qala ya Rabbi kana kadziban. Dia ketika mengatakan wahai Tuhanku, ya dusta. Wong fisiknya seakan tidak menuhankan Tuhan. Man ahabba syai'an fa huwa abdun lahu, karena siapa yang cinta sesuatu maka dia akan menjadi hambanya. Barang siapa yang cinta kepada Tuhan maka dia akan jadi hambanya Tuhan. Padahal diri kita masih jadi hambanya syahwat, keinginan diri kita dan sifat-sifat setan itu, maka ya tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Wa huwa la yuhibbu yakuna abdan li ghairihi. Jika menjadi hambanya Tuhan, dia tidak suka menjadi hamba bagi selain Tuhan. Wa idza khalasa min riqi syahwati la khuduti kana aidan qoriban min hadratil haq. Tatkala sudah murni dari syahwat dan bagian-bagiannya, maka dia dekat ke hadirat Tuhan. Bal aqifan fiha id ma akhrajna anil hadrati illa fi hadil halat al-wahmiyah fa idza taharrarna minha wa tahaqquna bil ubudiyah wajna anfusina fil hadrah. Ya, sesuatu yang telah mengeluarkan kita ke hadirat Tuhan, yaitu sifat-sifat seperti tadi yang berupa wahmu, angan-angan, ilusi, hayalan kita, sehingga mengeluarkan kita dari sisi Tuhan. Tatkala kita sudah merdeka dari sifat-sifat itu tadi, maka kita berhak menjadi hamba Tuhan, dan kita akan menemui diri kita ada di hadiratnya. Demikian, semoga bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Semoga kita dibersihkan dari sifat-sifat kehewanan dan sifat setanan itu, sehingga bisa mendekat kepada Tuhan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.